لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk menuntut ilmu yang disebut sebagai jihadul akbar, sebagai jihad yang besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah melawan orang-orang kafir dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Apalagi kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min ayyamin," tidak ada satu hari pun, al-amalus salih fihinna, amal saleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hadhil ayyamil ashr, kecuali pada 10 hari pertama. Lalu para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, apakah pahala tidak juga bisa disamai oleh pahala jihad di jalan Allah? Jadi benaknya para sahabat dulu, amal yang paling utama itu adalah amal jihad, termasuk jihad menuntut ilmu. Ini amalan yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling utama? Rasulullah SAW bersabda, imanun billahi wa rasulih, amal yang paling utama itu iman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma ayyu, lalu tsumma mana? Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, kemudian amal apa? Rasulullah SAW menjawab, jihadun fisabilillah. Setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, amal yang paling utama yaitu jihad di jalan Allah. Jadi benar sahabat bertanya, apakah amal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini tidak bisa disamai dengan pahala jihad di jalan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walal jihad, tidak juga bisa disamai oleh pahala jihad di jalan Allah, fisabilillah, illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai', kecuali orang yang keluar membawa jiwa dan hartanya ke medan perang kemudian tidak kembali lagi, artinya gugur di medan perang, artinya rampas, hartanya juga menjadi rampasan musuh, tidak kembali sedikit. Kalau dalam perang umat muslim menang, ada yang gugur,
maka pedang saudaranya, pakaian saudaranya, bekal saudaranya yang gugur, kudanya juga kalau masih hidup, cincinnya kalau ada di jarinya dikembalikan ke ahli waris. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ini, orang tersebut gugur dan hartanya juga tidak hilang. Nah, yang seperti ini modelnya tidak bisa disamai. Tapi berapa banyak orang yang bisa mencapai derajat yang seperti ini? Selamat dari riya, disebut sebagai mujahid oleh Allah dan Rasulnya. Jarang-jarang ada yang seperti itu. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di masjid dalam amal yang disebut jihad oleh Rasulullah SAW, disebut jihad oleh Allah Subhanahu Wa Taala di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil manfaat juga bahwasanya amal apa saja di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih baik pahalanya daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, kalau ada orang yang bersedekah 100.000 rupiah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan bersedekah 100.000 rupiah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mana yang lebih utama? Yang pertama apa yang kedua? 10 hari terakhir di bulan Ramadan apa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena Rasulullah SAW bersabda demikian, mamin ayyamin, tidak ada satu hari pun yang amal soleh di situ lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW puasa paling banyak selain Ramadan di bulan apa? Sya'ban. Mana yang lebih utama, puasa di bulan Sya'ban apa puasa di bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, apalagi puasa di hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukaffiru as-sanatal madiyah was-sanatal baqiyah. Jadi puasa di hari Arafah itu menghapus dosa yang setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Kalau puasa Ramadan dengan puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mana yang utama? Puasa Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu puasa wajib, sedangkan yang di bulan Dzulhijjah ini puasa sunnah. Di mana-mana, kapanpun amal yang wajib itu lebih utama daripada amal yang sunnah. Berbicara tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, puasa Arafah itu menghapus dosa sebelumnya, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Sebagian ulama mempermasalahkan hadis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan isyarat juga bahwasanya hadis ini sedikit punya masalah tentang dosa yang 1 tahun setelahnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekhususan untuk para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasullah yang diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu kata beliau rahimahullah ta'ala. Sehingga sebagian para ulama menyatakan potongan terakhir dari hadis riwayat Muslim ini dhaif. Akan tetapi Syekhul Islam tidak memastikan yang demikian. Beliau hanya memberikan isyarat saja.
Sebagian besar ulama menyatakan hadis ini sahih dari awal sampai akhir. Dan mereka juga beralasan bahwasanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu dosa-dosa kecil saja, bukan dosa-dosa besar. Oleh karena itu siapa yang puasa di hari Arafah itu tidak boleh melakukan dosa-dosa besar, bahkan juga dosa-dosa kecil. Kalau dia sempat melakukan dosa-dosa kecil setahun setelahnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa besar. Yang kedua, para ahli Badar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang yang ikut perang Badar, "If'alu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum." Kerjakan sesuka kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini berarti bahwasanya pengampunan untuk dosa-dosa yang akan datang tidak hanya khusus untuk Rasulullah SAW, bisa untuk orang lain, untuk selain Rasul dan Nabi, bagi mereka yang mengamalkan amalan-amalan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perang Badar. Allah Subhanahu wa taala telah melihat hatinya para sahabat yang ikut perang Badar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjamin pengampunan bagi dosa-dosa yang akan mereka kerjakan di kemudian hari, yang kecil maupun yang besar. Akan tetapi kalau puasa Arafah cuma dosa kecil, sebagaimana hadis-hadis yang berbicara tentang pengampunan dosa seperti wudu, seperti salaman, itu semuanya menghapus dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi amalan sekecil apapun di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih afdal daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bersedekah dengan daging kurban. Bersedekah dengan daging kurban itu jelas merupakan amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan amalan yang kecil. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Berbicara tentang korban, Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan menyebutkan dalam kitab beliau Majalis Ashri Dzulhijjah tentang bersedekah dengan hewan kurban itu lebih utama daripada sedekah yang lain. Beliau menyebutkan beberapa poin keutamaan bersedekah dengan berkurban. Yang pertama, bahwasanya berkurban itu di situ ada menumpahkan darah hewan, ada ibadah menyembelih yang jelas. Ketika menyembelih itu, orang yang berkurban hendak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan hendak mengangkat syiar Islam. Ini berbeda dengan sedekah-sedekah yang lain. Sedekah-sedekah yang lainnya di situ tidak ada menyembelih, tidak ada menumpahkan darah untuk
korban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang orang bersedekah yang lainnya itu kadang sembunyi-sembunyi. Kalau kurban tidak bisa sembunyi-sembunyi. Ini adalah syiar. Karena kita dianjurkan, diperintahkan untuk membagi hewan kurban kita kepada fakir miskin, kepada tetangga-tetangga kita sebagai hadiah, sebagai sedekah, kepada keluarga-keluarga. Beliau juga menyebutkan bahwasanya berkurban adalah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah beliau tinggalkan. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap sedekah biasa lebih afdal daripada berkurban, niscaya beliau tidak akan mengumpulkan uang sejumlah 1 dinar, 2 dinar untuk membeli kambing. Beliau ambil sedekah saja langsung selesai urusan. Akan tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan uang untuk beli kambing, menyembelihnya sendiri, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadza minni, ini dariku dan dari keluarga, ini dariku dan dari umat. Ini sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita hidupkan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musalla. Barang siapa yang punya keluasan rezeki, artinya dia punya uang lebih, ada uang untuk makan, ada pada hari raya, kemudian dia punya uang lebih seharga kambing, atau yang paling murah seharga domba yang umur 6 bulan. Punya dia uang untuk beli domba yang umurnya 6 bulan, karena ini lebih murah daripada harga kambing yang umurnya 1 tahun. Beliau SAW bersabda, falam yubahi, tapi dia tidak melakukannya, fala yaqrabanna musallana, jadi jangan dekat-dekat dengan tempat sholat. Jangan sekali-kali, disebutkan jangan sekali-kali, bukan hanya jangan saja, jangan sekali-kali dia dekat dengan tempat sholat. Oleh karena itu para ulama sebagian menganggap berkurban ini hukumnya wajib, bukan lagi sesuatu yang sunnah. Kenapa yang sunnah yang dikenal? Kenapa orang mengenal hukumnya sunnah? Karena memang jumhur ulama menyatakan ini sunnah. Jumhur ulama menyatakan berkorban ini hukumnya sunnah. Tapi kalau kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, ngeri juga kita dengarnya. Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali dekat dengan tempat sholat. Itulah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Jadi selain Rasulullah SAW menghatrik orang-orang yang tidak berkorban, selain Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya berkurban ini salah satu amal shalih yang lebih afdal daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkurban pada hari raya dan hari tasyrik itu tidak bisa dilaksanakan, keutamaannya tidak bisa dikejar dengan kurban-kurban yang lain di hari-hari yang lainnya. Tentu yang seperti ini mesti kita upayakan. Tentu yang seperti ini harus kita perjuangkan. Bagi siapa yang memiliki kemampuan, segera. Jangan
tunda. Kalau punya uang sekarang, ditabung uangnya sekarang. Satu keluarga cukup, satu cukup. Tapi kalau istrinya punya harta sendiri dan mau berkurban, ini afdal, lebih baik. Kalau dia punya 1 ekor sapi, ini lebih baik. 1 ekor unta jelas lebih baik. Yang bertanya kemarin tentang apakah 1 bagian dari kita, 1 bagian saja, bukan 1 ekor, 1 bagian kita dari sapi itu yang kita korbankan, apakah itu mewakili keluarga juga? Al-Lajnah Daimah Dewan Fatwa Saudi dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya berkorban dengan kambing atau berkorban dengan 1 bagian sapi itu mewakili, bisa kita niatkan untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Pahalanya didapat oleh kita dan keluarga kita. Keluarga yang mana? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan keluarga yang 1 rumah dan 1 dapur dengan kita. Kalau 1 rumah beda dapur, tidak masuk. Kadang-kadang ada keluarga 1 rumah, tapi orang tuanya dapurnya sendiri, anaknya punya dapur sendiri. Yang seperti ini tidak termasuk. Jadi yang disebutkan syaratnya yaitu 1 atap dan 1 dapur. Atau lebih pasnya lagi, orang yang menjadi tanggungan, baik tanggungan dapur atau tanggungan rumah. Ini masuk Pak. Jadi kalau anak, menantu, cucu tinggal di rumah, makan bersama 1 dapur, masuk semua. Ya tinggal kepala keluarga, sang kakek, disitulah yang berkorban untuk dia dan anak. Tapi kalau tidak tinggal 1 rumah dan dapurnya beda, tidak masuk. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sebenarnya banyak masalah yang berkembang di dalam praktek ibadah berkorban ini. Kalau ada yang punya masalah, sekarang waktunya kalau mau bertanya. Ada pertanyaan dan sebagainya, tafadhol silakan. Sebelum kita pindah ke materi yang lain. Ada yang mau bertanya dulu soal korban? Ya. Hadisnya mengenai 1 bagian sama 1 kambing. Ada enggak hadisnya? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika berkorban 1 kambing, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadza minni. Coba saya lihatkan hadisnya dulu. Wa min ahli, ini dariku dan dari keluarga. Sebentar. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih seekor kambing, beliau berdoa atau membaca Bismillah Allahumma taqabbal minni, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari keluargaku, keluarga Muhammad dan umatnya Muhammad. Subhanallah, 1 kambing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pahalanya untuk semua orang. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah. Lantas kenapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tadi cuma 1 keluarga saja? Masa tidak boleh 1 umat? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertanggung jawab terhadap
umat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang dibawakan juga dalam kitab Al-Janaiz dari Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man la waliya lahu ana wali." Barang siapa yang tidak punya wali, maka saya wali dalam masalah hutang. Jadi hutang itu dibayar dengan harta sang mayit. Kalau tidak, maka dengan harta wali-wali. Jadi ahli waris. Kalau tidak ada, maka Rasulullah SAW lah yang akan membayar. Itu setelah banyak harta zakat dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu para ulama menyebutkan hubungan kita dengan Rasulullah SAW seperti hubungan keluarga. Istrinya beliau adalah ibu kita, sehingga beliau punya hak untuk menyertakan kita semua dalam korbannya beliau. Dan sudah biasa kaum muslimin kalau kelaparan di zaman Rasulullah SAW, mereka datang minta ke Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu dalil yang dipakai oleh para ulama bahwasanya satu kambing bisa untuk satu keluarga. Kemudian Satu bagian untuk satu keluarga itu karena kiasan, jadi kias terhadap kambing. Walaupun tidak ada nas yang qahir, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kaidahnya satu bagian itu mencukupi apa yang dicukupi oleh kambing. Jadi beliau berkata demikian. Dan ini lebih utama. Jadi kiasnya bukan kias kelas apa namanya, kelas biasa saja. Ini kias aula. Kenapa disebut kias aula? Kias yang utama secara logika. Karena kalau tidak, orang akan milih kambing semua. Padahal terkadang sapi itu lebih afdol karena dagingnya lebih. Kemudian ini juga lebih mudah bagi kaum muslimin, karena terkadang harga untuk satu bagian sapi itu lebih murah daripada harga satu ekor kambing. Terkadang demikian. Jadi dan setiap apa yang lebih mudah dalam agama kita ini lebih disukai. Wallahu ta'ala. Walaupun para ulama, jumhur ulama menyatakan afdolnya orang berkurban itu satu ekor unta, setelah itu satu ekor sapi, setelah itu satu ekor kambing, setelah itu baru kemudian satu bagian unta, satu bagian sapi, dan setelah itu tidak ada lagi yang lebih rendah lagi. Allah Ta'ala. Ya. Masalah kurban. Apakah menyemir rambut termasuk dari kesalahan bagi orang yang berkorban? Iya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayyubahi fala ya'khudanna syai'an min sya'ri." Barang siapa yang hendak berkorban, maka hendaklah dia tidak mengambil bagian dari atau memotong rambutnya atau memotong kukunya. Saya lihatkan hadisnya sahih dan disebutkan juga dalam kitab Bulughul Maram. Jadi itu dimulai dari tanggal 1. Kalau orang belum berniat di tanggal 1, maka pada saat dia berniat untuk berkorban,
pada saat itulah dia tidak memotong kuku ataupun mencukur rambutnya. Ya, pertanyaan lain dulu. Apa? Ya. Apakah kita membagikan daging korban kepada tetangga yang Daging korban kepada tetangga yang non-muslim boleh hukumnya sebagai hadiah, karena daging korban itu bukan hanya untuk fakir miskin. Ya, yang lain? Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza ra'aitum hilal dzil-hijjah wa arada ahadukum an yudhhi fala yamsik 'an sya'rihi wa adfarihi." Barang siapa jika kalian melihat hilal dzil-hijjah dan kalian hendak berkorban, maka hendaknya dia tidak mengambil sedikit pun dari rambut maupun kuku. Ini berlaku untuk laki-laki dan wanita sama saja. Dan yang dimaksud dengan rambut dan kuku ini bukan rambut dan kuku hewan sebagaimana sebagian orang salah paham terhadap hadis ini. Yang dimaksud adalah rambut dan kuku manusia yang mau berkorban. Baik, pertanyaan berikutnya. semir? rambut. Semir. Ya, afwan. Semir rambut boleh, karena ini tidak dilarang dalam hadis. Ya. Bagaimana dengan kegiatan kurban yang diadakan di sekolah dengan uang urunan dari anak-anak? Apakah ini bisa disebut kurban? Tidak bisa disebut kurban. Ya. Jadi kurban itu 1 ekor kambing atau 1/7 bagian dari sapi, itu yang paling sedikit. Kalau ada yang patungan 8/8 1 ekor sapi, tidak sah. Yang tidak sah siapa? Semuanya tidak sah. Kalau ada yang bayar di bawah harga 1/7 ekor sapi, juga tidak sah kurban, kecuali kalau yang lain mengikhlaskan. Misalnya 7 orang sama-sama ngumpulin seharga 2 juta rupiah. Tapi orang ke-7 berkata, saya tidak punya uang, saya cuma punya uang 1,5. Kemudian semuanya sepakat, ya sudah, gak apa-apa, biar kami yang nombok sisa. Yang tidak sah korbannya adalah orang yang ke-7, kecuali ketika musyawarah semuanya menyatakan kami bantu kamu. Yang 500.000 itu kami kasihkan. Jadi kumpulin 500.000, ini 500.000, jadi lengkaplah uangnya dia 2 juta. Baru sah semuanya korban. Tapi kalau yang lain ngumpulin 2.100.000, dia sendiri yang 2, dia 1,5 juta, dia 1,5 juta, ini tidak sah korban, kecuali yang lain mengikhlaskan 100.000 itu menjadi milik orang ke-7, sehingga masuknya dalam bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan.
Ada lagi? Ya, yang depan dulu. Saya mau bertanya, Ustaz, masalah korbannya belum waktunya dipotong tapi sudah bisa. Sudah di? Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini masuk dalam bagian al-ihsan, berbuat baik ketika menyembelih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hendak menyembelih, falyurih dzabihatahu, maka hendaknya dia membuat enak sembelihannya. Jadi membuat sembelihannya itu, hewan sembelihannya itu tidak tersiksa. Jadi kalau dilihat misalnya dia sapi tersebut tersiksa dengan diikat kuat-kuat padahal sebelum disembelih, maka ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW tersebut. Tetapi ini tidak berkaitan dengan sah atau tidaknya kurban. Ini masuk bagian dari dosa tidak menjalankan perintah Rasulullah SAW atau berbuat zalim kepada binatang. Kecuali kalau binatangnya mau lari, tidak kuat dipegang, nah ini boleh digetong kuat-kuat. Bahkan Rasulullah SAW memuji sahabat yang memanah onta yang lari ketika mau disembelih, dipanah sampai mati. Jadi tidak masalah kalau seandainya itu liar, tidak bisa dipegang. Ya, yang belakang. Kenapa? Ya, yang mampu setiap tahun berkorban. Yang mampu. Bolehkah memakan daging korban kita sendiri? Ya seperti itu. Para ulama menyebutkan bahwasanya kenapa kita dianjurkan tidak sarapan dulu sebelum berangkat sholat Idul Adha, agar kita pulangnya itu makan dari daging korban kita, sembelih langsung segera sarapan supaya cepat. Jadi sunnahnya korban itu cepat. Boleh dimakan sendiri, disimpan di kulkas, boleh. Akan tetapi harus ada yang disedekahkan, karena namanya saja kurban. Harus ada yang disedekahkan, dihadiahkan, harus ada. Bolehkah berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Para ulama berselisih pendapat tentang berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sebagian lagi berkata bahwasanya berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia boleh, karena ini bagian dari sedekah. Akan tetapi sebagian yang lain berkata bahwasanya bersedekah untuk orang yang meninggal dunia itu tidak boleh. Karena Rasulullah SAW tidak bersedekah untuk istrinya yang sudah meninggal dunia, seperti misalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau SAW tidak bersedekah untuk Khadijah. Tapi kalau sang mayit misalnya berwasiat sebelum meninggal dunia, tolong nanti hari raya, kalau saya meninggal dunia, nanti pas hari raya sembelihkan saya kurban untuk saya, atas nama saya, dan itu tidak lebih dari sepertiga hartanya, maka itu wajib dilaksanakan. Misalnya warisannya cuma 3 juta misalnya, kemudian harga kambing 2 juta, ini tidak dilaksanakan, karena wasiat yang lebih dari sepertiga harta itu tidak dilaksanakan. Tapi kalau hartanya 10 juta, harga kambing cuma 2 juta, ini cuma 1/5 harta warisan, maka itu wajib dilaksanakan, di korban, disembelihkan korban atas nama sang mayit. Jadi yang wajib wallahu ta'ala alam, sang mayit tidak disembelihkan
kurban, kecuali dia berwasiat dengan hartanya sendiri. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kebiasaan di kampung dalam berkurban digantungkan kain nama yang berkurban. Mungkin ini untuk membedakan kambing untuk si fulan, kambingnya ini, kambingnya itu, barangkali seperti itu. Kalau untuk membeda-bedakan ini kambingnya siapa, masyru' disyariatkan. Karena orang yang berkurban juga mau ambil dagingnya. Jadi jangan sampai ketukar. Kemudian dalam berkurban, hewan yang dikurbankan harus sehat dan tidak cacat. Namun dalam masa menunggu waktu dikurban terjadi cacat pincang oleh anak-anak dibawa dibuat main-main. Kalau pincang pada waktu pemeliharaan yang seperti ini tidak sah juga. Ala rajih, menurut pendapat yang paling kuat, yang seperti ini tidak sah dijadikan kurban juga. Tapi dilihat juga pincangnya itu jelas nggak pincangnya. Tapi kalau pincang-pincangnya hanya tidak terlampau kelihatan, itu sah dijadikan kurban. Tapi kalau pincangnya sampai jelas kelihatan, apalagi putus kakinya, ya seperti ini, wallahu ta'ala alam, walaupun sebagian ulama menyatakan tidak masalah, wallahu ta'ala alam, afdolnya jangan dipakai untuk berkurban. Terus bagaimana dong kalau begitu? Kita tidak punya uang lagi. Kalau tidak punya uang lagi untuk beli kambing, mungkin untuk ditukar, untuk nombok misalnya nggak ada uang, ya sembelih saja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya sebagai kurban. Kalau tidak diterima sebagai kurban, itu sedekah untuk amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Insya Allah juga tidak akan kehilangan. Namanya orang tidak punya uang tidak wajib lagi untuk beli kambing. Tapi kalau dia masih punya uang sisa lagi, beli afdol, lebih afdol. Ya. Ada dulu tak apa?